Ya, kita kembali lanjutkan dialog mengenai waspada dan cara pengendalian virus hepatitis. Dan selain ada Profesor Ali di studio, kini juga kita akan berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Bapak Ali Gufron yang tersambung melalui saluran telepon. Selamat siang Pak Ali Gufron. Oh iya, selamat siang nih Pak Gufron di sini ya. Ya, Pak Ali Gufron. Ini kita melihat bahwa penyakit hepatitis ini kan merupakan masalah dari kesehatan masyarakat di negara berkembang. Kita tahu Indonesia juga termasuk salah satunya yang cukup banyak atau cukup tinggi penderita atau yang terkena virus hepatitis ini. Nah, kalau sebenarnya sudah dari sejauh mana sih upaya pemerintah untuk menangani masalah penyakit hepatitis B ini atau hepatitis C? Iya, pemerintah Indonesia itu sangat concern ya, karena memang prevalensinya cukup banyak. Bahkan kita juga ikut memprakarsai di tingkat global pada tahun di tingkat global. Halo? Ya, silakan Pak Ali. Iya, di tingkat global kita memprakarsai pada waktu World Health Assembly. Itu sebuah forum tertingginya WHO tahun 2010-63, Indonesia bersama Brazil itu menyampaikan bahwa untuk mengadakan satu hari hepatitis sedunia ya, atau World Hepatitis Day. Nah, itu bertepatan dengan tanggal 28 Juli sebagai hari kelahiran dari Dr. Bruce Bloomberg gitu, agar resolusi WHO dan ini menjadi perhatian seluruh negara-negara di dunia, tentunya termasuk Indonesia, sehingga kita berkeinginan komitmen terhadap penanganan pencegahan ya hepatitis B terutama ya itu akan menjadi lebih bagus lagi begitu. Lalu langkah konkretnya apa yang sejauh ini sudah diambil oleh pemerintah terkait dengan penyakit hepatitis di Indonesia ini, Pak Ali Gufron? Ya, pertama bahwa kita melakukan namanya imunisasi karena penyakit hepatitis ya ini sebetulnya bisa dicegah ya dengan imunisasi. Sehingga kita galakkan ya, bahkan hepatitis B yang sebetulnya cukup mahal ya ini masuk juga sebagai program pemerintah untuk imunisasinya, termasuk sekarang ini dengan adanya menjadi satu kesatuan pentavalen ya, dengan vaksin pentavalen ya. Demikian juga ya kita melakukan sebuah upaya-upaya pencegahan pola perilaku hidup bersih dan sehat ya, termasuk juga melakukan sebuah upaya-upaya ya, surveillance dan data terus ya, kemudian kita cek ya di mana ada prevalensi yang tinggi ya penyebaran ya, karena sebagaimana kita ketahui hepatitis ini sangat bahaya ya karena nanti sebagian itu bisa menjadi serosis ya atau parut. Nah, sebagian dari yang serosis itu kemudian bisa menjadi kanker hati. Nah, kalau kanker hati itu dalam hitungan bulan biasanya pasiennya meninggal begitu. Ya, baik. Oke, kita kembali ke Prof. Ali. Prof, ini tadi kalau dilihat dari Pak Ali Gufron juga pemerintah sudah mengupayakan beberapa langkah konkret yang tadi kita katakan adalah vaksin yang cukup mahal kini sudah bisa diberikan kepada masyarakat, yaitu ada vaksin pentavalen tadi ya, Prof ya. Nah, kalau dari tenaga kedokteran atau dari peran dokter dalam untuk upaya penanganan pasien sendiri ini seperti apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya sekarang dengan adanya resolusi pada tahun seperti tadi Prof. Ali Gufron menyampaikan bahwa tahun 2010 itu hepatitis menjadi agenda prioritas. Jadi ini hepatitis dan yang kedua tadi sudah disebutkan juga bahwa ada hari World Hepatitis Day. Nah itu jadi dengan adanya itu perhatian dan itu memang WHO meminta respon yang komprehensif dari semua anggota. Sehingga memang mau tidak mau barangkali hepatitis harus menjadi perhatian. Dan memang selama ini ya memang artinya memang biayanya mahal dan lain-lain sehingga kurang mendapat perhatian. Tapi segera setelah itu Kemkes telah misalnya menempatkan atau hepatitis sudah menjadi program dari Kementerian Kesehatan, dari program pemerintah. Jadi misalnya saja bahwa tadi sudah disampaikan surveillance kita akan lebih digiatkan lagi, kemudian vaksinasi juga akan ditingkatkan karena sekarang misalnya vaksinasi itu hanya vaksinasi dari bayi. lahir sampai 1 tahun. Nah kita harus memikirkan juga sebetulnya yang
umur 1 sampai 3, 3 sampai 12, 12 dan yang penting juga mereka yang risiko tinggi. Nah ini risiko tinggi, nah itu sudah ada program-program terhadap hal itu. Jadi banyaklah yang sudah mulai. Nah, kita juga para stakeholder masyarakat supaya lebih aware. Jadi sekarang ini ada upaya-upaya, salah satu yang memang dianjurkan oleh PBB juga atau WHO bahwa memang ada upaya-upaya yang framework ini ya. Jadi ada misalnya screening, lalu kemudian pencegahan daripada itu ditingkatkan, lalu kemudian akses terhadap obat dan lain-lainnya. Baik, kita akan lanjutkan mengenai pencegahan dan pengobatannya nanti di segmen berikutnya. Pak Ali Gufron, tetaplah bersama kami karena kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut.